Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar seputar mekanisme guru honorer dalam proses pencairan bantuan insentif 3,6 juta di bank ya. Jadi ini adalah merupakan informasi valid dan informasi resmi Bapak Ibu ya, karena kami dapat aturan resminya juga dari pusat dan ada tindak lanjut daripada pihak kabupaten kota. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami. Baik, di sini ada ya kabar bahagia untuk guru honorer di bulan Maret 2023, bahwasanya bantuan insentif 3,6 juta di bank itu sudah bisa dicairkan di bank Bapak Ibu ya, bagi guru honorer yang memenuhi persyaratan. Sebenarnya untuk pencairannya itu sebenarnya bukan di Maret tapi di Desember 2022. Tapi ada beberapa daerah yang pencairannya baru dilaksanakan di bulan Maret 2023 ini Bapak Ibu. Tapi sebelum kita mencairkan bantuan insentif 3,6 juta, tentunya Bapak Ibu harus mempersiapkan dokumen-dokumen dan ada mekanisme ya, ada mekanisme untuk proses pencairannya. Tentu saja seperti itu Bapak Ibu ya. Kita langsung saja ya cek informasinya. Di sini Bapak Ibu perlu pahami ya beberapa data yang perlu Bapak Ibu persiapkan. Berkas-berkas ini di print out ya, kemudian nantinya itu akan dibawa ke bank ya, dibawa ke bank Bapak Ibu. Nah, jadi untuk berkas pertama yang biasanya diminta oleh pihak bank, mungkin di daerah lain ada perbedaan, tapi ini secara umumnya biasanya untuk pencairan bantuan ya, ini langsung dari kabupaten ya, kabupaten yang kami dapatkan informasinya. Untuk proses pencairan bantuan insentif guru bukan PNS tahun anggaran 2022, berkas yang pertama yang perlu dikumpul itu adalah data individu ya. Jadi yang membuatkan data individu ini adalah kepala sekolah Bapak Ibu. Ya, jadi yang membuat data individu ini silakan minta tolong kepada kepala sekolah ya untuk dibuatkan data individu Bapak Ibu. Dan data individu ini biasanya ada tanda tangan daripada yang bersangkutan dengan pengawas ya, dan juga kepala sekolah seperti itu. Kemudian siapkan SK honor pertama dan SK honor terakhir ya. Nah, ini berkas yang kedua yaitu SK honor SK sebagai guru honorer pertama kali dan SK terakhir sebagai guru honorer. Kemudian Bapak Ibu siapkan fotokopi ijazah S1 atau D4 ya. Jadi fotokopi ijazah S1 Bapak Ibu harus dilampirkan ya dan dibawa ke bank ya. Kemudian surat pernyataan melaksanakan tugas ya. Jadi surat pernyataan melaksanakan tugas yang diketahui oleh kepala sekolah ya. Jadi surat pernyataan melaksanakan tugas ini diketahui oleh kepala sekolah dan juga pengawas Bapak Ibu ya. Kemudian yang keenam adalah fotokopi NPWP. Yang kelima adalah fotokopi NPWP. Jadi bagi guru-guru honorer yang mendapatkan bantuan insentif wajib melampirkan fotokopi NPWP Bapak Ibu. Kemudian fotokopi NUPTK. Nah, inilah nantinya yang dibawa ke bank. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kok di sini tidak ada fotokopi nomor rekening? Nah, tenang Bapak Ibu ya. Untuk fotokopi rekening ini kami hapus di sini karena nantinya untuk fotokopi rekening bank itu nanti dibuatkan dari Dinas Pendidikan akan memberikan nomor rekening. Nomor rekening itu nantinya akan dibuat pada saat Bapak Ibu mengumpul dokumen ini atau berkas ini di bank ya. Nah, jadi nanti di situ dibuatkan buku rekeningnya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini buktinya ya. Nah, ini adalah contoh Bapak Ibu terkait dengan edaran resmi dari Kemendikbudristek
terkait dengan pemberian bantuan insentif kepada guru bukan PNS. Di sini dikatakan memutuskan keputusan pejabat pembuat komitmen aneka tunjangan guru bukan PNS ya, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Puslapdik tentang penerima insentif bagi guru bukan aparatur sipil negara ya. Jadi bukan ASN, maksudnya bukan P3K, bukan PNS di daerah pada jenjang pendidikan ya di Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan menetapkan penerima insentif bagi guru bukan aparatur sipil negara di daerah jenjang pendidikan dasar. Nah, di sini dikatakan insentif yang dimaksud diktum kedua dibayarkan sekaligus dalam 1 tahun. Nah, jadi ini kan di sini setiap bulannya 300.000 per bulan. Jadi nantinya Bapak Ibu akan menerima 3,6 juta, tetapi apa ya? Tetapi nantinya itu akan dikenakan pajak penghasilan. Sebenarnya ini harusnya terbayar ya di periode 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 ya, tapi baru dicairkan di bulan ini ya. Tapi tidak masalah, it's okay, yang jelasnya cair ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh ya daftar penerima Bapak Ibu ya, penerima insentif guru bukan ASN ya. Jadi nantinya itu akan ada lampirannya nama, asal sekolah dan rekening bank. Nah, disinilah nantinya rekening bank yang akan dicairkan. Nah, muncul pertanyaan, tapi bang, saya tidak punya rekeningnya, cuma punya nomornya ya. Ya seperti itu. Jadi nantinya dari pihak pengelola tunjangan akan memberikan surat keterangan. Nah, surat keterangan itu berisi nomor rekening bank. Nah, itulah nantinya yang dibawa bersama dengan berkas yang sudah kami sebutkan di awal tadi, itu dibawa ke bank tujuan untuk dibuatkan buku rekening. Nah, nantinya disitulah Bapak Ibu melakukan proses penarikan bantuan. Nah, seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya, supaya tidak salah-salah seperti itu. Nah, ini adalah contoh surat keterangan. Di sini dikatakan berdasarkan keputusan pejabat pembuat komitmen aneka tunjangan guru bukan PNS Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 10681916 J532 Insentif P 2022 tentang penerima insentif bagi guru bukan aparatur sipil negara di daerah pada jenjang pendidikan dasar ya. Jadi ini untuk sekolah dasar, beda lagi kalau sekolah menengah pertama. Di sini dilampirkan nama, NUPTK, unit kerja dan nomor rekening Bapak Ibu. Jadi sudah ada nomor rekeningnya di sini. Nah, bahwa guru tersebut adalah penerima insentif guru bukan PNS jenjang SD kabupaten ya, tahun anggaran 2022. Jadi yang membuatkan surat keterangan ini adalah admin pengelola tunjangan. Jadi nantinya dari pihak pengelola tunjangan dinas itu akan memberikan nomor rekening di sini di surat keterangan Bapak Ibu ya. Nah, nomor rekening inilah nantinya yang dibawa ke bank untuk dibuatkan rekening, kemudian untuk proses pencairan. Nah, seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, sekarang muncul pertanyaan, atas dasar apa Bapak Ibu, atas dasar apa pembayaran bantuan insentif ini? Nah, ada aturannya Bapak Ibu ya. Untuk dasar pembuatannya itu kita berdasarkan di peraturan untuk dasar pemberian bantuan insentif bukan non pegawai negeri sipil, itu berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 9 tahun 2022 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan insentif bagi pendidik non pegawai negeri sipil pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun anggaran 2022. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah merupakan dasar hukum ya, pemberian bantuan insentif bagi pendidik non pegawai negeri sipil. Itu ada aturannya Bapak Ibu ya di Persekjen nomor 9 tahun 2022. Di sini kita bisa lihat sedikit aturannya bahwa yang untuk mendapatkan bantuan ini
Ada 5 kategori sebenarnya. Yang pertama, pendidik pada kelompok bermain KB, tempat penitipan anak, kemudian guru pada taman kanak-kanak, guru pada satuan pendidikan dasar, guru pada satuan pendidikan menengah, dan guru pada satuan pendidikan khusus ya. Nah, kemudian untuk persyaratannya itu berbeda-beda Bapak Ibu. Kalau untuk SD masa kerjanya itu yang paling rendah itu 17 tahun. Kalau kelompok bermain itu 11 tahun ya. Nah, seperti besaran tunjangannya juga beda. Kalau untuk kelompok bermain dengan TPA, besar bantuannya itu 200.000 per bulan, berarti dapatnya 2,4 juta per bulan. Kalau untuk jenjang SD, SMP menengah ke atas itu dapat 300.000 per bulan, berarti dapat 3,6 juta dipotong pajak nantinya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.